Upgrade komputer hardware. Mode hardware upgrade. Komputer memerlukan pembaruan berkala karena berbagai alasan. Perubahan persyaratan pengguna. Paket perangkat lunak yang ditingkatkan memerlukan perangkat kelas baru menawarkan kinerja yang ditingkatkan. Perubahan pada komputer dapat menyebabkan Anda perlu mengganti komponen dan peripheral. Teliti aktivitas dan biaya peningkatan dan penggantian. Jika Anda memperbarui atau mengganti mode hardware, pertimbangkan kemungkinan Anda harus mengganti komponen lain termasuk CPU, heatsink, dan rakitan kipas serta RAM. Mode hardware baru juga harus pas dengan casing komputer lama dan catu dayanya harus mendukungnya. Saat memperbarui mode hardware melalui dengan memindahkan CPU, heatsink, dan rakitan kipasnya ke mode hardware baru jika akan digunakan kembali. Komponen-komponen ini jauh lebih mudah digunakan jika berada di luar casing. Bekerjalah di atas alas antitatis dan kenakan sarung tangan antitatis atau gelang antitatis untuk menghindari kerusakan CPU. Jika mode hardware baru membutuhkan CPU dan RAM yang berbeda, pasanglah keduanya saat itu juga. Bersihkan thermal dari CPU dan heatsink. Ingatlah untuk mengoleskan kembali senyawa thermal di antara CPU dan heatsink. Step to upgrade mode hardware. Sebelum melalui peningkatan, pastikan Anda tahu di mana dan bagaimana semua komponen terhubung. Selalu buat catatan di jurnal untuk mencatat bagaimana komputer Anda saat ini dikonfigurasi. Cara cepatnya adalah dengan menggunakan ponsel dan mengambil foto komponen-komponen penting seperti bagaimana komponen-komponen terhubung ke mode hardware. Foto-foto ini mungkin akan sangat membantu saat merakit ulang. Untuk mengupgrade mode hardware dari casing komputer, ikutlah langkah-langkah berikut. Langkah 1. Catat cara pemasangan catu daya kipas, casing, LED casing, dan tombol casing ke mode hardware lama. Langkah 2. Lepaskan kabel dari mode hardware lama. Langkah 3. Lepaskan kartu ekspansi dari casing. Keluarkan setiap kartu ekspansi dan letakkan di dalam kantong antitatis atau di atas alas antitatis. Langkah 4. Perhatikan dengan saksama bagaimana mode hardware lama terpasang pada casing. Beberapa skrup pemasang berfungsi sebagai penompang, sementara beberapa lain mungkin berfungsi sebagai koneksi grounding yang antara mode hardware dan casing. Khususnya perhatikan skrup dan penyangga yang non-logam karena dapat berupa isolasi. Mengganti skrup dan penyangga isolasi dengan perangkat keras logam yang menghantarkan listrik dapat merusak komponen kelistrikan. Langkah 5. Lepaskan mode hardware lama dari casing. Langkah 6. Periksa mode hardware baru. Diidentifikasi di mana semua konektor berada seperti daya SATA kipas, USB, audio, konektor panel depan, dan lainnya. Langkah 7. Periksa pelindung 1 atau 0 yang terletak di bagian belakang casing komputer. Ganti pelindung 1 atau 0 yang lama dengan pelindung 1 atau 0 yang disertakan dengan mode hardware baru. Langkah 8. Masukkan dan kencangkan mode hardware baru ke dalam casing. Pastikan untuk membaca panduan penggunaan produsen casing dan mode hardware. Gunakan jenis skrup yang tepat. Jangan mengganti skrup berulir dengan skrup logam seletapping karena akan merusak lubang skrup belulir dan mungkin tidak aman. Pastikan skrup belulir memiliki panjang yang tepat dan jumlah ulir perinci yang sama. Jika ulirnya tepat, skrupnya akan mudah terpasang. Jika Anda memaksakan skrup agar terpasang, Anda dapat merusak lubang belulir dan mode hardware tidak akan terpasang dengan aman. Menggunakan skrup yang salah juga dapat menghasilkan serpihan logam yang dapat menyebabkan korsleting. Langkah 9. Lanjutkan sambung catu daya kipas, casing, LED casing, panel depan, dan kabel lainnya yang diperlukan. Jika konektor daya ATX berukuran berbeda, beberapa memiliki pin lebih banyak daripada yang lain.
Anda mungkin perlu menggunakan adaptor. Lihat dokumentasi monitor untuk mengetahui tata letak koneksi ini. Langkah 10 setelah monitor baru terpasang dan kabel tersambung dan kencang kartu ekspansi. Sekarang saatnya memeriksa pekerjaan Anda. Pastikan tidak ada bagian longgar atau kabel yang tidak tersambung. Hubungkan keyboard, mouse, monitor, dan daya. Jika terdeteksi masalah, segera mematikan daya. CPU upgrade. Salah satu cara untuk meningkatkan daya komputer adalah dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Anda dapat melakukan dengan meningkatkan CPU, namun CPU harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar. CPU baru mungkin memerlukan rakitan teknik dan kipas yang berbeda. Rakitan tersebut harus pas secara fisik dengan CPU dan kompatibel dengan soket CPU. Rakitan tersebut juga harus memadai untuk membuang panas dari CPU yang lebih cepat. Perhatian, Anda harus mengaplikasikan senyawa termal antara CPU baru dan rakitan unit pendingin dan kipas. Lihat pengaturan termal di BIOS untuk menentukan apakah ada masalah dengan CPU unit pendingin dan rakitan kipas. Aplikasi perangkat lunak pihak ketiga juga dapat melaporkan informasi suhu CPU dan format yang mudah dibaca. Lihat dokumentasi pengguna monitor atau CPU untuk memastikan apakah chip beroperasi pada suhu yang tepat. Untuk memasang kipas tambahan di casing untuk membantu mendinginkan komputer, ikuti langkah berikut. Langkah 1, biarkan kipas sehingga menghadap ke arah yang benar untuk menyedot udara masuk atau menghembuskan udara keluar. Langkah 2, pasang kipas menggunakan lubang yang telah dibor pada casing. Kipas biasanya dipasang di dekat bagian atas casing untuk menghembus udara panas keluar dan di dekat bagian bawah casing untuk memasukkan udara panas. Hindari memasang dua kipas yang berdekatan namun mengarahkan udara ke arah berlawanan. Langkah 3, hubungkan kipas ke cartu daya atau monitor tergantung pada jenis colokan kipas casing. Persyaratan: CPU baru harus sesuai dengan soket CPU yang ada. CPU baru harus kompatibel dengan chip monitor. CPU baru harus beroperasi dengan monitor dan cartu daya yang ada. Target defense upgrade. Alih-alih membeli komputer baru untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi dan ruang penyimpanan lebih besar, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan hard disk tambahan dan beberapa alasan untuk memasang drive tambahan seperti yang tercantum pada gambar. Setelah memilih hard disk sesuai untuk komputer, ikuti panduan umum berikut selama instalasi. Langkah 1, letakkan hard drive di tempat drive yang kosong, lalu kencangkan stroke untuk menahan hard drive. Langkah 2, hubungkan drive ke monitor menggunakan kabel yang benar. Langkah 3, pasangkan kabel daya ke drive. Alasan untuk drive baru: meningkatkan ruang penyimpanan, meningkatkan kecepatan hard drive. Install sistem operasi kedua, simpan file save time, membiarkan toleransi kesalahan, cadangkan hard drive asli. Peripheral upgrade. Perangkat peripheral perlu ditingkatkan secara berkala, misalnya jika perangkat berhenti beroperasi atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja dan efektivitas. Peningkatan ini diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan untuk mengupgrade keyboard atau mouse. Ubah keyboard dan mouse Anda menjadi desain ergonomis seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Perangkat ergonomis dirancang agar lebih nyaman digunakan untuk membantu menjalankan gerakan berulang, konfigurasi ulang papan ketik untuk mengatasi tugas seperti mengetik dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan untuk mengakomodasi pengguna penyandang disabilitas. Namun terkadang peningkatan tidak dapat dilakukan menggunakan slot atau soket ekspansi yang ada dalam. Hal ini Anda mungkin dapat melakukan peningkatan menggunakan
koneksi USB jika komputer tidak dapat memiliki koneksi USB tambahan. Anda harus memasang kartu adaptor USB atau membeli USB seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Power supply upgrade, memperbarui perangkat keras komputer Anda mungkin besar juga dapat mengubah kebutuhan dayanya. Jika demikian, Anda mungkin memerlukan perbarui catu daya. Anda dapat menemukan kalkulator di internet untuk membantu Anda. Apakah Anda perlu memperbarui catu daya? Cari kalkulator watt catu daya. Selain peningkatan daya, komputer mungkin dapat memiliki dua catu daya. Satu catu daya berfungsi sebagai catu daya cadangan jika terjadi kegagalan. Motherboard khusus harus digunakan untuk memanfaatkan ini. Konfigurasi ini jarang ditemukan pada komputer desktop. Konfigurasi ini lebih umum digunakan pada hal ini. Mungkin kedua catu daya dapat ditukar secara panas. Catu daya yang rusak dapat diganti tanpa kehilangan